Halo semua, balik lagi sama aku. Oke, lama ya nggak nge-YouTube. Ya udahlah, langsung aja. Kali ini aku tuh pengen bahas soal perbedaan Ausbildung, bukan, perbedaan sekolah di Jerman sama di Indo gitu. Pertama, sebelum kita bahas soal itu, aku tuh pengen ngejelasin atau pengen nekanin kalau maksud aku bikin video ini tuh bukan kayak ngebanding-bandingin mana sih yang lebih bagus di Jerman atau di Indo gitu. Cuma kayak ngasih tahu informasi ke kalian aja gitu loh. Gini loh perbedaannya, dan aku harap kedua belah pihak suatu saat atau gimana bisa kayak ngambil yang baik-baiknya aja kayak gitu. Kayak ya kalau emang itu lebih positif, kenapa hal itu nggak lebih dilakukan kayak gitu. Ya itu aja sih maksud aku bikin video kali ini, dan aku harap kalian ngambil positifnya juga. Aku harap yang kedua, kalau misalnya kalian lihat ini tuh kalian jangan langsung mikir oh di Jerman sekolahnya pasti kayak gini kayak gitu. Jadi ini cuma apa yang aku jelasin kalian itu cuma salah satu contoh dari apa yang aku alamin selama aku sekolah di sini, terutama Ausbildung atau Pflege kayak gitu. Jadi jangan ambil poinnya kayak mikirnya oh ini yang pasti bakal terjadi sama aku kalau aku ke Jerman atau sekolah di Jerman kayak gitu, karena setiap sekolah kan juga beda-beda. Di mana kalian sekolah, di kota apa, terus sekolahnya mana, sekolah apa kayak gitu kan pasti beda-beda. Cuman mungkin secara garis besar itu mirip-mirip ya, maksudnya kayak kurang lebih lah kayak gitu. Oke, yang pertama aku mau bahas soal pakaian. um, kalau sekolah di Indo kan pasti ada seragam. Nah, kalau di sini tuh setahu aku nggak ada. Jadi kayak bebas pantas lah kalau misalnya ke sekolah. Aku nggak tahu kalau kuliah ya. Kalau misalnya di Indo, setiap kuliah atau universitas itu kalau nggak salah ada yang jas itu apa namanya, alma mater ya kalau nggak salah. Aku lupa itu namanya apa, tapi kalian tau lah maksud aku. Nah, kalau di sini tuh setahu aku nggak ada. Terus aku nggak tahu di Indo kalau kuliah itu kalian harus berpakaian seperti apa. Mungkin bebas pantas ya, paling nggak mungkin kan kalian ke sekolah pakai baju yang terbuka banget atau yang gimana gitu. Aku nggak tahu sih, tapi setahu aku kalau di Jerman itu it's okay asal kayaknya yang penting pakai baju, ngerti nggak sih? Jadi kayak di sekolah aku contohnya kalau misalnya lagi summer atau musim panas itu, kalau kalian di kelas mau pakai tank top, mau pakai itu terus ngerasa nyaman ya it's okay, nggak apa-apa gitu. Kalau di Indo kan pasti udah kayak diomongin aneh-aneh kayak gitu kan, itu contohnya. Selama pakai baju aja lah di sini. Tapi kalau misalnya lebih dari itu aku kurang tahu ya, tapi setahu aku selama ini kalau temen aku pas summer gitu mereka pakai baju yang agak terbuka atau pakai celana pendek kayak gitu buat cowoknya atau ceweknya, ya kalau mereka mau ya nggak apa-apa kayak gitu. Terus kayak masalah sepatu juga mereka mau pakai, kalau di sini ada sandal swallow ya mungkin mereka bakal pakai juga waktu summer. Tapi ya maksudnya sepatu itu bebas juga gitu loh, nggak perlu yang gimana gitu, terserah kalian mau pakainya gimana. Terus celana juga, pokoknya secara berpakaian itu termasuk bebas di sini. Terus yang kedua, kalau di Indo itu apa namanya, kalau izin ke toilet itu kita bilang kan, kayak kita entah angkat tangan atau kita datang ke depan gurunya terus izin gitu kan, bu atau pak gitu, permisi mau ke toilet kayak gitu misal. Kalau di sini tuh terutama di sekolah aku ya, itu kita nggak perlu izin ke gurunya, jadi kita tinggal pergi gitu aja. Jadi kita tinggal ninggalin kelas terus kita keluar gitu, jadi kayak nggak pamitan gitu loh. Jadi kayak langsung pergi gitu aja, kayak ya nggak usah pamit, kamu tinggal kalau mau ke toilet, kalau mau apa tinggal keluar terus udah balik lagi ntar kalau udah selesai kayak. Jadi kayak nggak perlu sak besyat atau melden gitu loh kalau bahasa Jerman ya. Tapi kalau di Indo kan kita perlu kan kayak ngasih tahu ke gurunya, izin lah kalau kita mau ke toilet atau mau kemana kayak gitu. Kecuali kalau misalnya di tempat kita ya, kalau misalnya kita pergi izin yang emang kita bakalnya pulang atau ngurus sesuatu yang bakalnya lama banget, itu baru kita bakal bilang. Tapi kalau untuk ke toilet doang di tempat aku, di sekolah aku tuh enggak, jadi kita tinggal pergi gitu ya. Yang ketiga, eh, apa ya, masalah angkat tangan kayaknya. Kalau di Indo itu emang sih ke apa namanya, kalau kita misalnya tahu sesuatu saat guru ngejelasin atau waktu guru nanya, kita kadang langsung jawab gitu aja kan, kayak nggak usah angkat tangan dulu terus tinggal jawab ini segala macam kayak gitu.
Tapi ada saatnya juga kita angkat tangan baru kita bilang kayak gitu kan. Maksudnya nggak langsung apa ya, langsung angkat tangan gitu. Kadang iya kadang enggak, ya nggak sih. Kalau waktu di sekolah aku dulu, waktu SMA, SMP, SD tuh kayak gitu. Jadi nggak setiap saat aku harus angkat tangan buat bilang apa yang aku mau kayak gitu. Jadi kadang ya udah ceplos gitu aja, kayak tinggal bilang gitu aja jawabannya apa, atau segala macam, kecuali kamu yang mengajukan pertanyaan baru kamu angkat tangan. Jadi kayak kalau di Indo ya, menurut aku kamu tuh angkat tangan lebih ke kalau kamu yang punya pertanyaan. Tapi kalau misalnya guru yang menanyakan pertanyaan, kamu tinggal bilang gitu aja, nggak perlu harus angkat tangan. Kadang iya angkat tangan, kadang enggak kalau di Indo. Kalau di Jerman itu tuh enggak. Jadi setiap kali kamu punya pertanyaan, kamu mau jawab pertanyaan guru, itu kamu selalu angkat tangan kayak gitu. Terserah sih kamu mau angkat telunjuk, angkat tangan, ya pokoknya kamu einfach melden, maksudnya kayak ngasih isyarat, bahasa isyarat tubuh gitulah. Ya pokoknya dengan angkat tangan lah, terserah gimana sih. Ya kayak gitulah. Itu kalau di Jerman ya, menurut aku itu nggak jauh beda sih kayak di Indo, cuman menurut aku lebih sopan di Jerman, entah kenapa kayak gitu. Kalau masalah kayak gitu ya, jadi nggak ada yang kayak di pasar gitu yang apa, yang langsung semuanya ngomong gitu loh. Itu tuh nggak ada sih kalau di sini. Setahu aku selama ini tuh selalu kamu harus angkat tangan dulu baru kamu bisa bilang apa yang kamu mau atau apa yang kamu pengen tanyain kayak gitu. Jadi nggak kayak pasar gitu yang rame-ramean gitu. Kalaupun teman kamu belum selesai, kita pasti kayak ngasih waktu dia buat selesain kayak gitu. Jadi kayak lebih ngehargain sih, kayak ngasih seseorang buat apa ya, hak dan waktu buat dia berpendapat atau ngasih jawaban kayak gitu. Selama apapun itu juga biasanya dibiarin kayak gitu. Nah yang empat itu aku nggak tahu ini wish sih atau enggak, atau penting atau enggak, tapi yang aku make atau aku apa ya sadar itu, kalau di Indo kan kita pakai pulpen warna hitam. Tapi kalau di Jerman itu lebih ke warna biru. Jadi aku nggak tahu, dari SD itu aku lihat anak asuh aku dulu itu pulpen dia tuh nggak warna hitam kalau misalnya dia pakai pulpen, jadi dia lebih ke warna biru. Jadi kayak kayak di Indo sih, kalau di kayak dibalik gitu. Kalau di Indo tuh yang lebih dipakai warna hitam, warna biru tuh buat yang nggak terlalu penting atau yang istilahnya option kedua gitu kan, baru warna merah itu yang dipakai buat guru. Nah kalau di sini tuh kebalik gitu, kayak warna biru itu yang lebih dipakai, warna hitam itu mungkin option kedua, baru kalau buat guru emang warna merah kayak gitu. Pokoknya di sini kalau kamu misalnya mau ke sekolah atau kamu mau ngisi dokumen yang penting-penting berkas-berkas itu, kebanyakan di sini tuh pakai pulpennya warna biru. Itu yang aku lihat ya. Kalau misalnya kalau kamu ragu, kamu tanya aja dulu sama orangnya yang nyuruh kamu ngisi dokumen itu, atau tanya ke gurunya langsung atau gimana kayak gitu kalau kalian ragu. Tapi selama ini sih selalu pakai warna biru ya, aku akhirnya pakai warna biru di sini kayak gitu. Terus selanjutnya aku lupa nih keberapa, kelima kayaknya, masalah kayak presentasi kayak gitu. Kalau di Indo itu kalau kita presentasi kebanyakan pasti pakai PowerPoint kan. Nah kalau di Jerman itu kamu presentasi itu nggak melulu harus pakai PowerPoint. Jadi terserah kamu tipikal orang yang suka pakai kertas atau suka pakai komputer kayak gitu. Kalau misalnya kamu lebih suka yang ada medianya atau yang kayak berupa kertas kayak gitu, kamu bisa bikin plakat, kamu bisa tulis di papan tulis misal, atau kayak bikin ya di plakat kayak gitu, kayak nempel-nempel atau nulis-nulis sesuatu yang penting, terus kayak bikin presentasi kayak gitu. Di kelas aku tuh sering banget pakai plakat kayak gitu kalau presentasi, karena kan lebih cepet ya. Kalau kamu PowerPoint kan kamu harus ngetik dulu, terus kamu harus ngedit, harus bikin ini segala macam. Tapi kan kalau pakai plakat itu lebih simple gitu, jadi kamu tulis apa yang kamu tahu, dan itu lebih kayak ke ide yang hari itu juga atau yang ada di kepala kamu tulis, tapi bukan nyari di internet kayak gitu. Jadi kayak lebih spontan gitu loh. Kalau misalnya di sekolahku tuh kayak gitu. Jadi kalau presentasi kita lebih ke plakat gitu. Buat presentasi apapun itu, walaupun kita nyari di internet, tapi kita cuma ngambil poin-poinnya doang. Terus hari itu juga presentasi. Jadi hari itu juga kita dikasih tugas presentasi, hari itu juga presentasi. Kebanyakan ya kalau di sekolah aku. Kalau di Indo kan nggak, kebanyakan
kita dikasih tugas presentasi apa, dikasih waktu, terus besoknya atau kapan hari baru presentasi kayak gitu. Kalau di tempat aku enggak gitu, jadi kebanyakan hari itu juga dibahas, hari itu juga dikasih waktu segala macam, dan kebanyakan medianya tuh ya berupa plakat itu. Pernah sih presentasi yang kayak lebih lebih kayak formal gitu, maksudnya kayak pakai PowerPoint tuh pernah, tapi itu lebih tugasnya tuh juga lebih berat, jadi kayak materinya atau segala macam tuh emang lebih serius, atau yang emang bener-bener ngambil nilai kayak gitu, itu baru pakai PowerPoint atau segala macam. Dan di situ juga lebih lebih fleksibel sih, kayak fleksibel dalam arti kayak nggak terlalu menekankan kamu harus pakai PowerPoint gitu. Kalau kamu cuma mau bikin pakai yang lain, misalnya di komputer kamu atau segala macam tuh punya program lain selain PowerPoint, ya it's okay kayak gitu, selama kamu bisa tampilin di depan kelas atau masih bisa diprogram kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu punya note di di komputer kamu segala macam, kayak tahu kan note yang biasa yang bukan kayak kayak Microsoft Word gitu loh, jadi kayak cuma berupa kayak gitu doang, itu juga nggak apa-apa, jadi nggak terlalu nih terkecuali gurunya emang minta kamu kalau bisa pakai PowerPoint, baru pakai PowerPoint. Tapi selama ini ya jarang banget itu dipakai di sini. Enaknya mungkin stresnya di awal ya, tapi enaknya jadinya kamu nggak punya PR kayak gitu. Jadi yang aku rasain juga di sini itu jarang banget kita dapat PR. Jadi kayak bahkan sebenarnya kalau nggak ada corona ini, aku tuh sama teman aku, maksudnya selama aku sekolah di sini tuh kita nggak pernah dapat PR, nggak pernah dapat PR sekalipun buat sekolah kayak gitu. Jadi tugas yang kita dikasih sekolah itu kita kerjain juga hari itu juga, terus dibahas lagi uh, apa hari itu juga. Kalaupun nggak selesai, nanti dikasih waktu buat pelajaran selanjutnya, baru ini. Pokoknya kayak nggak motong jam pelajaran, nggak motong waktu luang kita gitu loh. Jadi kayak ya waktu kita sekolah itu emang buat sekolah, emang buat ngerjain tugas, buat belajar, buat segala macam. Jadi kayak enaknya gitu sih, walaupun kamu stres di awal, tapi jatuhnya kamu nggak beban di waktu luang kamu, jadi kamu waktu luang ya tetap bisa fokus buat belajar, buat ngelakuin aktivitas lain, hobi kamu segala macam kayak gitu sih. Terus ya nggak ada tugas-tugas kayak presentasi terus kayak gitu-gitu yang bikin kamu stres ntar waktu di rumah kayak gitu. Enaknya kayak gitu sih menurut aku. Jadi nah itu buat masalah presentasi tadi. Jadi ya itu yang aku perhatiin ya, jadi kalau misalnya di Indo tuh lebih ke PowerPoint, kalau kita tuh enggak, jadi kayak apapun itu bisa jadi media buat presentasi gitu loh. Terus yang selanjutnya itu kalau di Indo kan sering banget kita dapat PR, terus nggak cuma PR yang kayak ngerjain gitu kan, maksudnya ada juga kayak PR presentasi, PR kayak tugas lah istilahnya. Nah kalau di sini tuh jarang banget sih kayak gitu, apalagi PR ya, kecuali kayak emang yang tugas-tugas presentasi gitu iya, tapi itu jarang. Terus yang emang tugas yang buat ngambil nilai baru itu disuruh dikerjain di rumah, dikasih waktu, dan waktunya itu pun masuk dalam hitungan jam pelajaran, jadi tuh nggak ngambil waktu waktu luang kita, free time kita gitu loh. Jadi belum bener-bener itu dikasih waktu jam pelajaran. Misal nih ya, kalau di Indo kan nggak gini ya, kalau buat ngasih perbedaannya, kalau di Indo misalnya jam pelajarannya matematika nih cuma 2 jam pelajaran terus selesai, terus kalian dapat PR ya kan, otomatis kamu kerjanya itu di rumah, terus besoknya udah dibahas lagi. Tapi waktu ngerjain PR itu kan waktu luang kalian gitu loh istilahnya, dan itu kepotong kan. Terus waktu kalian ke sekolah lagi besoknya jam pelajaran matematika, ya udah bahas soal PR itu tadi kan, bukan kalian ngerjain PR itu. Ngerti nggak sih maksud aku? Nah kalau di Jerman tuh enggak, jadi misalnya nih kalau di sekolah aku sih kayak gitu ya, aku nggak tahu di tempat lain, tapi kalau di sekolah aku kayak gitu. Misal nih aku dapat tugas buat ngerjain presentasi pelajaran, anggap aja pelajaran A ya, buat bikin presentasi. Nah dia kasih waktu jam pelajaran sekarang sama besok,
Jadi dia misalnya ada 2 jam pelajaran sekarang sama 2 jam pelajaran besok, itu tuh kita kosong. Nah, pelajaran kosong kita itu kita pakai buat ngerjain presentasi ini. Nah, minggu depannya baru kita bahas atau kita presentasiin ke depan kelas. Presentasi itu atau tugas itu tuh nggak memotong jam kita, jam waktu luang kita gitu. Jadi itu benar-benar jam pelajaran guru itu tadi yang dipakai gitu loh. Enaknya sih kita bener-bener efektif gitu loh, kayak kita nggak stres tugas ini tugas itu, udah nggak ada waktu. Mungkin kalau kalian les, kalian masih punya tugas lain, kalian tetap bisa ada waktu buat itu gitu loh. Itu yang menurut aku salah satu positifnya di Jerman ya. Karena karena mereka respect soal waktu sih menurut aku. Mereka emang bener-bener mikirin gitu loh, kalau setiap individu itu nggak melulu cuma harus belajar gitu loh, cuma harus ngerjain tugas, ngerjain ini, ngerjain presentasi. Mereka juga punya hal-hal lain yang mereka mau. Mereka juga berhak memiliki free time gitu loh, entah itu buat diri mereka sendiri, entah itu buat keluarga, entah itu buat yang lain gitu loh. Jadi kayak istilahnya di Indo itu, bayangin deh kalian sekolah udah lama banget ya, dari pagi sampai siang, sampai bahkan sore lah kalau misalnya ini. Terus itu dari Senin sampai Sabtu. Kalau di sini tuh sekolah kebanyakan Senin sampai Jumat doang, jadi kayak cuma 5 hari. Nah, tapi mereka lebih efektif gitu dalam hal bagi waktu gitu, dan gak ngasih tugas-tugas yang kayak di Indo ya menurut aku. Jadi emang kayak mikirin gitu loh, kalau kita manusia tuh mestinya susah atau kalau setiap hari atau dalam sehari itu cuma kerjanya belajar, itu tuh kayak bikin stres gitu loh buat mereka. Jadi lebih baik dikasih waktu sekian tapi itu efektif gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi kadang ya aku mikirnya kenapa enggak gitu loh. Jadi kayak ya kita jadi punya waktu lebih gitu loh buat hal-hal lain, nggak cuma buat sekolah, nggak cuma buat belajar, tapi masih bisa kerjaan hal-hal lain yang mungkin yang kita mau, hobi-hobi kita kayak gitu. Jadi kayak nggak terlalu bikin stres masalah tugas. Terus nanti gurunya komplain, kenapa kamu nggak ngerjain PR, nggak ada waktu bu, alasan. Padahal emang nggak gampang gitu loh buat bagi waktu sebanyak itu gitu. Padahal yang ngasih PR nggak cuma guru itu kalau di Indo gitu kan. Jadi kayak bener-bener kalau di Indo ya itu kadang bener-bener nge-stressin kan masalah PR segala macam. Tapi kalau di sini tuh enggak sih. Jadi yang menurut aku lebih salut sih kayak gitu. Terus tadi masalah jam sekolah juga aku udah bilang ya, kalau di Indo tuh lebih lama dibanding di Jerman. Kalau di Indo tuh dari Senin sampai Sabtu, kalau di Jerman tuh kalau sekolah tuh Senin sampai Jumat. Dan kebanyakan di Jerman itu sekolah tuh tergantung ya, ada yang jam 7.30, ada yang jam 8 kayak gitu. Tapi kalau nggak salah nggak lama gitu loh, kayaknya sekitar 6 jam 7 jam sekitar itu. Tapi kalau di Indo tuh bisa lama kan. Terus yang aku heran ya, kalau di Indo kan liburan itu sedikit ya sebenarnya kalau buat anak sekolah. Jadi paling liburan setahu aku ya ada tanggal merah. Terus kalau liburan tuh liburan bulan puasa itu tuh lumayan lama. Tapi kadang bulan puasa pun kita masih ada yang namanya pesantren. Terus baru akhir-akhir deket lebaran baru libur kan. Terus kalau Natal juga paling cuma sehari 2 hari aku nggak tahu. Terus udah kan selebihnya tuh liburan kayak kenaikan kelas kayak gitu kan baru. Tapi kalau misalnya di Jerman itu lebih banyak lagi sih hari libur. Selain tanggal merah segala macem, kita tuh ada hari libur kayak pas Sommerferien, Herbstferien kayaknya, terus winter kayaknya juga ada. Pokoknya aku lupa sih kalau masalah ferien ini ya. Pokoknya setiap musim gitu pasti kita ada libur, dan itu biasanya 2 minggu gitu. Misalnya waktu summer itu kayaknya sih 2 minggu juga libur. Terus waktu musim gugur juga ada libur, dan itu bisa 2 minggu juga, kayaknya 2 minggu semua sih kalau nggak salah. Terus waktu salju atau musim dingin itu tuh juga ada libur panjang kayak gitu. Nah yang ku heran, walaupun kita banyak liburnya di sini,
tapi tetap aja mereka bisa ngejar semua materi gitu lah. Kayaknya sih menurut aku, karena kayaknya ya, ini teori aku nggak tahu ini benar atau enggak, tapi kayaknya sih materi yang diajarkan di sini emang nggak sebanyak yang diajarkan di Indo ya. Ada plus dan minusnya sih menurut aku. Plusnya itu di Indo tuh jadinya kita banyak tahu kan, banyak banget belajar segala macam, entah penting nggak penting, tapi jatuhnya kok benar-benar banyak banget belajar, bahkan banyak banyak banget gitu. Tapi kalau di sini tuh mungkin yang penting-penting aja, bener-bener yang bakalnya kamu gunain buat ke kelas selanjutnya, atau pokoknya emang bener-bener kayaknya bener-bener bakal kamu pakai ke depannya gitu loh. Jadi kayak yang emang poin-poinnya sih yang diajarin menurut aku ya. Mungkin karena itu jatuhnya walaupun di sini banyak libur, tapi mereka tetap bisa ngajarin semua materi, karena kalau misalnya materinya nggak sebanyak itu ya ya bisa. Terus apalagi ya perbedaannya, oh iya, masalah makan sama minum. Kalau di Indo yang pasti makan sama minum selama kelas atau selama pelajaran itu nggak boleh, ya kan. Kalau di sini tuh kebanyakan kalau minum doang itu boleh, kecuali makan itu ada yang iya ada yang enggak, jadi tergantung juga situasi dan gurunya. Kalau situasinya kita kayak emang lagi nyantai, nggak bahas sesuatu yang berat, atau kayak lagi kerja kelompok kayak gitu tuh, biasanya sih makan itu sambil makan boleh kayak gitu. Kecuali gurunya lagi ngejelasin presentasi, lagi hal-hal yang serius, kalau kalian makan yang pasti itu ngeganggu kan suaranya atau baunya, pokoknya ngeganggu yang lain kan. Tapi kalau hal-hal yang santai itu biasanya boleh kayak gitu. Tapi kalau minum itu kapanpun kalian dibolehin. Kalau di Indo kan nggak, bagusnya ya menurut aku sih harusnya minum itu nggak semengganggu itu. Bayangin deh kalau misalnya kalian lupa minum atau segala macam, minum itu kan lebih penting dibanding makan kan, kalau misalnya dalam waktu singkat gitu kan. Terus ya menurut aku sih harusnya minum juga nggak diselarang itu sih harusnya ya. Jadi kayak menurut aku kalau di sini sih aku lebih seneng sih di sini jatuhnya ya. Kalau aku lagi haus, aku lagi ini, setidaknya aku masih bisa minum gitu, dan aku nggak harus nunggu istirahat gitu. Dan aku rasa minum itu juga hak seseorang sih, ya nggak sih. Kayak kalau makan oke lah, masih bisa ditahan, masih lebih bisa ditahan, tapi kalau minum kan itu yang lebih susah ya kan. Jadi ya aku lebih suka sih kalau misalnya kali aja suatu saat di Indo minum juga bakal dibolehin kayak gitu selama pelajaran ya, selama itu nggak mengganggu, kenapa enggak gitu. Jatuhnya kalau di Indo itu kita mental lebih terlatih sih, jadi kayak lebih kuat mental dalam hal sekolah gitu. Jadi kayak apa yang kita pelajarin itu emang banyak, tapi jatuhnya kita jadi banyak tahu juga sebenarnya. Jadi banyak banget pelajaran yang kita tahu, materi yang kita tahu kayak gitu, dan banyak orang zaman yang sebenarnya nggak tahu mungkin kayak gitu. Jadi terus melatih mental kita kuat kayak gitu, dari semua itulah, dari semua peraturan-peraturan yang ada di Indo kayak gitu. Terus aku mau bilang doang sih, kalau misalnya kamu di Indo aja selama ini sekolah survive, terus kamu mau sekolah di Jerman, aku rasa insyaallah harusnya survive kayak gitu. Soalnya seperti aku bilang, kita tuh bener-bener dalam sistem sekolah, dalam hal materi pelajaran itu bener-bener gak gampang sebenarnya di Indo. Kalau kalian perhatiin semua ya, terus kalian bandingin sama sistem di sini, itu tuh bener-bener kayak ngelatih kita buat harus bermental yang kuat sebenarnya. Dan kalau kalian aja yang kayak gitu survive, apalagi kalian yang di sini kayak gitu. Dan percaya deh, jangan bilang apa ya, kalau kalian tuh bodoh terus kalian tuh nggak mampu buat sekolah di sini. Aku sih nggak percaya soal kayak gitu. Nggak ada di dunia ini tuh, nggak ada yang bodoh sebenarnya, cuman males iya. Jadi kalau kalian emang niat dan berusaha, insya Allah tuh bisa kayak gitu. Apalagi kalau kalian udah ngerasain sekolah di Indo kayak gitu. Terus tapi menurut aku kuncinya itu kalau kalian mau survive di sini, modal yang terbesar yang harus kalian punya itu bahasa. Modal bahasa pokoknya bahasa Jerman tuh nomor 1 menurut aku di sini. Jadi kayak kalau kalian mau survive sekolah di sini, entah Ausbildung entah kuliah, menurut aku modal nomor 1 itu bahasa Jerman. Jadi
masalah materi dan segala macam itu kurang lebih kayak di Indo doang. Kalau kalian udah tahu dan kalian tahu ini, kalian bisa lihat ternyata di Indo tuh kita udah pernah pelajarin, ternyata itu nggak sesuai yang aku pikir kayak gitu, cuman beda bahasa doang kayak gitu. Dan emang itu yang bener-bener challenge kalian itu di bahasa sih menurut aku. Ya kayak gitu sih pokoknya yang aku mau bilang. Terus apa namanya, emang gak gampang gitu loh, terutama kalau kalian kayak mau sekolah Ausbildung Altenpflege atau Krankenschwester kayak perawat gitu ya, atau kayak kuliah medisin. Bahasa Jermannya sehari-hari itu sama bahasa Jerman medisin tuh bener-bener beda gitu, kan nggak bisa samain. Orang Jerman awam pun yang biasa belum tahu bahasa Jerman medisin kayak gitu. Contohnya aja, ambil kasarnya ya, atau yang aku lagi ada di otak, contohnya kata kaken. Kalau orang normal biasa atau bahasa Jerman biasa pasti tahu kalau itu tuh boker atau buang air besar kayak gitu kan. Tapi kalau bahasa medisinnya tuh, bahasa halusnya tuh afuren. Nah orang Jerman yang biasa aja tuh belum tahu kata itu gitu loh. Teman aku buktinya orang Jerman asli, dia nggak tahu kata itu. Kalau kamu tanya sama orang Jerman yang lain mungkin juga dia juga nggak tahu gitu loh artinya apa gitu. Jadi kayak emang kuliah medisin, kuliah perawat, atau pokoknya bahasa Jerman medisin tuh nggak gampang gitu loh. Jadi kalau kalian meremehkan atau nganggap sepele itu tuh jangan gitu, karena emang nggak gampang gitu. Makanya kalian harus persiapan, prepare, harus semangat, terus belajar terus kayak gitu soal bahasa Jerman. Kalau kalian emang mau kuliah medisi, kalian mau kuliah Ausbildung Altenpflege atau Krankenschwester, terus yang berhubungan dengan medisin, biologi segala macam, itu juga kalian harus pelajari bahasa-bahasa di situ. Mungkin kalau kalian kuliah kayak bahasa ekonomi lain, bahasa entah hukum atau yang segala macam, itu juga mungkin kalian juga harus pelajari bahasa-bahasa yang dipakai atau digunain di situ, karena pasti juga beda sama bahasa sehari-hari kayak gitu. Itu contohnya doang ya masalah bahasa itu. Terus kayak istilah-istilahnya itu juga banyak yang beda. Kalau di Indo kan bahasa Latin sama bahasa Indonesia tuh memper-memper ya kadang. Contohnya aja sih kayak bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kadang memper-memper. Kalau kalian mau survive atau kalian mau bener-bener mau sekolah di sini, selain modal nekat, terus modal motivasi segala macam, yang kalian harus punya itu modal bahasa. Jadi kayak bener-bener pelajarin bahasanya. Kayak gitu doang sih saran dari aku. Terus kalau kalian lagi down, kan harus ingat juga seperti aku bilang, di Indo itu juga lebih susah sebenarnya, sistem sekolah kita tuh lebih susah. Dan kalau kalian survive di Indo, kalian harusnya survive juga di sini gitu loh, selama kalian mau, sama kalian berusaha. Jadi jangan takut, selama kalian udah prepare semua dengan matang, insya Allah nggak apa-apa. Kayak gitu doang. Itu doang sih saran dan masukan dari aku, atau lebih ke saran. Tahu. Terus aku mau bahas lagi soal apa ya, selama corona, waktu corona kemarin itu kan kita harus sekolah di rumah atau online. Nah di sekolah aku itu bagusnya, waktu kita diumumin kita harus sekolah di rumah atau online, kita tuh dapat informasi kalau kita bakalnya dapat iPad kayak gitu. Jadi pokoknya sehari sebelum tahu bakal sekolah di rumah atau ke sekolah itu, kita dikasih email kayak gitu. Terus kita harus ke sekolah pakai masker segala macam. Terus kita ketemu ke wali kelas kita, terus kayak dikasih tahu kita dapat iPad gitu. Nah karena sekolah aku, Ausbildung aku itu berlangsungnya 3 tahun, jadi aku tuh dipinjemin iPad sama sekolah selama 3 tahun. Dan itu kayak ada kontraknya juga, misal ada kehilangan, dicuri atau segala macam, itu tuh juga ada aturannya kayak gitu, ada asuransinya juga kalau nggak salah setahu aku. Terus kalau kita berhenti atau kita keluar sekolah kayak gitu, itu juga ada ininya. Terus juga masalah buku cetak, kalau di Indo kan kita harus beli ya buku cetak, itu juga deh perbedaannya. Di sini tuh enggak, kita dipinjemin, jadi kita difasilitasin buku cetak. Jadi kayak kita nggak perlu beli gitu loh buat buku cetak itu, jadi kita dipinjemin selama 3 tahun itu. Nah kalau misalnya kita ngerusakin, kita ngecoret-coret buku cetak itu, atau kita mau beli, itu dipersilakan, tapi nggak harus gitu loh. Itu bagusnya sih, jadi nggak ngebebanin kita buat bayar semahal itu buat buku cetak.
dan ujung-ujungnya nggak kepake kayak gitu. Kalau kita punya adik atau punya saudara yang ke sekolah yang sama, oke lah kepake, tapi kalau enggak kan sayang kan sebenarnya. Nah kalau sekolahku tuh enggak, jadi kayak waktu itu dapat buku paket itu di hari pertama sih udah. Tapi kalau waktu corona ini kita dapat iPad. Nah aku mau kasih tunjuk. Yang aku kaget itu, aku pikir iPad biasa atau gimana gitu ya, tapi enggak, ini tuh iPad baru. Dan ini tuh dari Apple. Aku nggak tahu ini yang mereknya apa, maksudnya yang modelnya apa, karena aku bukan penggemar iPad sebenarnya. Tapi ini baru. Waktu itu ada kardusnya di mana aku lupa taruh. Terus nggak cuma dikasih iPadnya baru, tapi juga bukan dikasih sih dipinjemin, ntar dibalikin kalau aku udah lulus. Terus dikasih ini casingnya juga, pelindungnya. Jadi bener-bener sekolah itu memfasilitasi gitu loh buat selama corona ini. Jadi nggak khawatir gimana sih kita sekolah online, nggak punya laptop, nggak punya komputer kayak gitu, nggak punya PC atau HP juga susah kayak gitu. Itu yang aku salut sih. Dan ini tuh setiap murid dapat, jadi setiap kelas dapat, setiap murid dapat. Apa ya, mungkin karena mereka mikirnya kalau setiap murid dapat, mereka nggak ada alasan lagi kayak buat nggak ngikutin kelas online, terus kita bisa lebih pakai Zoom kayak gitu kan. Salut sih bisa sampai mikir segitunya. Terus waktu kita masuk selesai corona itu juga, bukan selesai corona, masih ada corona, maksudnya waktu kita udah diperbolehkan lagi buat ke sekolah, itu tuh langsung berubah gitu kelas kita juga. Jadi papan tulis kita yang awalnya manual, maksudnya yang pakai spidol, enggak deh, waktu itu pakai kapur, papan tulis kapur itu berubah jadi kayak televisi gitu sih, kayak apa sih namanya, aku nggak tahu itu namanya apa. Ntar aku kasih lihat di, entahlah di situ di layar, aku kasih lihat maksud aku. Pokoknya alat itu aku nggak tahu itu LCD atau TV, I don't know, itu jadi kayak papan tulis kita gitu. Dan itu emang efektif gitu buat pengganti papan tulis. Terus kalau kita mau presentasi, terus bisa langsung disambungin sama iPad kita kayak gitu. Jadi benar-benar sekolah itu memfasilitasi banget sampai segitunya masalah corona ini ya kalau di Jerman. Terus karena aku sekolah Ausbildung Altenpflege ya, dan itu juga termasuk berdampak karena corona. Walaupun sebenarnya aku nggak kerja di rumah sakitnya, tapi sama orang-orang tua kayak gitu, tapi malah kita tetap dapat bonus gitulah, karena namanya bonus corona atau apa aku lupa. Jadi kayak itu bentuk apresiasi pemerintah sama kita gitu loh, karena kita masih kerja saat-saat pandemi ini kayak gitu. Jadi waktu itu setiap orang kalau untuk Azubi atau yang lagi Ausbildung tuh dapat sekitar 900 euro. Kalau misalnya kamu udah Fakraf itu kalau nggak salah 1000-an dapatnya, kayak gitu. Jadi kayak ya pemerintah benar-benar mengapresiasi apa ya, ya itulah usaha seseorang kayak gitulah, atau kayak pekerjaan seseorang gitu di sini. Itu doang sih. Sekali lagi makasih udah nonton. Maaf ya kalau kata-kataku atau bahasa aku kayak kadang susah buat dimengerti dan aku nggak pintar ngejelasin. Apalagi ya, udah sih itu doang. Makasih aja pokoknya udah mau nonton sampai sejauh ini. Sekali lagi kalau kalian punya masukan, kalian punya kritik, kalian punya pertanyaan, kalian bisa komen. Aku nggak suka bilang kata-kata subscribe ya, like ya, tapi kalau kalian ngelakuin itu aku benar-benar mengapresiasi dan makasih banget, karena itu juga yang bikin aku lebih motivasi buat nge-YouTube. Tapi kalau enggak ya udah sih, karena sekali lagi aku sebenarnya nge-YouTube bukan buat diri aku gitu loh, tapi aku juga pengen ngasih sesuatu yang positif buat orang lain. Dan aku ntar deh kapan-kapan aku bahas kenapa aku mau nge-YouTube segala macam. Udah itu aja, sekali lagi makasih, dadah.